Dr. Dwianto P. Hartono, Vice President Indonesian Advocates Association, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Saudara Roslani, nama lengkapnya Rosan Perkasa Roslani, RTR, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bidi Waluyo, mantan Gubernur Jawa Tengah, mantan Panglima Kostrat, mantan Panglima Kodam Jaya, banyak mantan yang dulu. Senior saya di akademi dan di Timur Timur, waktu komandan batalion terkenal Cakopra. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Oce Kalidis, luar biasa, advokat yang terkenal, pembela hak rakyat. Kemudian Mbak Grace Natali, Wakil Ketua TKN. Terima kasih. Ibu Wilogo, Ibu Sofia Gundono, Bapak Mas Kaisan, seluruh perwakilan Koordinator Wilayah Aliansi Advokat Indonesia, ibu-ibu dan tamu undangan yang saya hadiri, yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh pengacara dari semua kalangan, dari yang paling senior sampai yang paling junior. Tentunya kita selalu bersyukur kehadiran Tuhan Maha Besar bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, diberi nafas, dapat kumpul di tempat yang baik ini dalam acara yang luar biasa ini. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Pak Otto Subagini. Terima kasih atas dukungan luar biasa ini yang saya tidak duga-duga. Saya terharu dengan dukungan ini semua dari seluruh Indonesia. Juga saya kaget, saya terharu tadi bisa berpindah lagi. Memang aku bisa ingat, saya hampir lupa karena memang begitu banyak kesibukan. Tapi yang bagi saya yang penting, beliau berpindah hidup dengan bahagia sekarang. Yang jelas kelihatan bahagia karena lebih gemuk. Waktu itu memang ada yang melaporkan ke saya, ada TKW di Kelantan yang memang sudah kena vonis, dan ada yang tanya apakah bisa saya bantu, karena yang disampaikan ke saya memang aktivis dan bergerak untuk perempuan, dan beliau tahu bahwa saya punya hubungan baik di Malaysia. Langsung saya telepon kawan saya tanya, kok kenal advokat yang hebat atau tidak? Oh iya, ini yang saya kenal. Dikenalkanlah saya kepada advokat yang konon ceritanya yang terbaik
salah satu yang terbaik di Indonesia. Disitulah awalnya saya terlibat dan ya sudah, saya dulu dan sampai sekarang punya pendapat kalau bisa kita bantu orang, kenapa tidak dibantu? Harus dibantu, harus dibantu, harus dibantu. Dan saya mau cerita, advokat itu yang menjadi kawan saya, sebenarnya dia yang pro, dia tidak mau terima bayar, dia tidak mau terima bayar, karena begitu dia pelajari masalahnya, dia tahu bahwa si Wilfried ini tidak bersalah dan sebagainya. Walaupun begitu, saya tidak enak keingatan diri sebagai bangsa Indonesia, ya. Begini-begini mantan jenderal kan gitu. Mantan jenderal. Jadi Indonesia, jadi akhirnya ya. Tapi anyway, terima kasih waktu luar biasa. Terima kasih berpikirnya siswa luar biasa. Saya diberi penghargaan, dinyatakan ya seperti itu. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya tambah semangat mendapat dukungan saudara sekalian. Konon ceritanya ada 4.000 advokat kumpul di sini, luar biasa. Yang saya tahu ini advokat kan orang pintar semua. Kalau 4.000 orang pintar, bagaimana jadinya itu? Katanya, ini katanya waktu benar tidak, saya nggak tahu kalau kalau 5 pengacara kumpul, pendapatnya ada 7. Jadi terima kasih. Ini dorongan moral yang besar bagi saya. Kita tinggal kurang dari berapa? 20 hari lagi, 19 hari lagi. Ya. 2 minggu lagi, jadi 18 hari lagi. Jadi kita sekarang ada di suatu titik. Sebenarnya bangsa Indonesia patut bersyukur kondisi kita seperti ini. Saya tadi ketemu dengan beberapa orang dari Eropa menceritakan bahwa hari ini Gaza, semua gedung di Gaza sudah 85% hancur. Dari semua gedung di Gaza, menurut orang Eropa ini, laporan dia adalah 85% gedungnya sudah hancur, tinggal 15%. Dan perang ini akan terus. Jadi yang saya pikirkan, bagaimana nasib 2 juta orang Palestina di Gaza? Bagaimana nasibnya? Sudah 20.000 orang mati dan sudah hampir 12.000 dari 20.000 itu adalah anak-anak kecil yang tidak berdosa. Jadi kita bisa bayangkan banyak bangsa-bangsa, banyak manusia di lain negara dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Itu waktu pertama kali beliau menang. Dan saudara mengetahui sendiri, kedua kali waktu beliau ngalahin saya pun, beliau kirim utusan mengajak saya rekonsiliasi, mengajak saya. Tidak semua pemimpin macam itu. Coba berapa ratus pilkada, berapa ratus di pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Ada? Kapol presiden. Pemilihan menang, datang ke rumah yang lama. Sekali. Yang kalah. Bahkan sering yang kalah pun tidak mau datang ke pelantikan yang menang. Betul ya?
Saudara-saudara, saya bukan mereka. Saya manusia biasa yang penuh kekurangan, yang penuh kelemahan. Tapi, yaitu dalam arti saya pun iya mas, ada cara ini mengerti nanti kalau bahwa ke kantor nanti ke kantor, iya ya kalau kita punya kantor aja, kantor ya, pendidikan, kantor ya. kalau kita punya kesempatan, kelebihan, kesempatan, kapasitas, kemampuan harus digunakan untuk kepentingan yang baik bagi orang lain kalau bisa. Jadi pendapat saya, kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau tidak bisa satu orang pun kau bantu, jangan bikin orang lain susah. Dengan demikian, Pak Jokowi dan saya kita telah memberi contoh. Kita berlawanan, kita berseberangan, kita bersaing, kita kontestasi. Kontestasinya pun bukan kontestasi ekor-ekor. Lumayan juga waktu itu ya. Debat, saya debat sama Pak Jokowi. Tapi kalau Anda replay rekaman debat itu, Anda bisa lihat kita saling menghormati. Dan saya mengerti pasti tim penasehat Pak Jokowi, Pak, pada ini Pak, ya. Harus disikat Pak, sama. Tim penasehat saya sama juga. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bapak lawan. Begini Pak, menghadapi tim penasehat kadang-kadang capek juga. Jadi Pak, pesan enggak. Jadi ada yang marah sama saya, begitu saya debat sama Pak Jokowi. Ada yang marah, itu ya. Pak, kok gitu Pak? Harusnya kalau pendapatnya Pak Jokowi benar, masa saya menentang? Ya. Karena bagaimanapun debat itu berdiri di depan banyak orang. Berarti kalau kita diskusi, kalau kita bicara, yang kita bicara harus masuk akal dan bicara harus benar, bukan ngarang. Aman. Datanya nggak benar. Angin tidak ber-KTP. Angin ber-KTP. Nah, ya sudah liwat saja. Oh iya. Etikat baik saya berbuat yang baik kan gitu. Tapi saya harus mengakui loh, selama hidup saya sekolah di mana-mana. Saya pernah sekolah di Inggris, sekolah di Jerman, di Swiss, di Singapura, di Malaysia, di Amerika, di Indonesia. Belum pernah saya dapat ide segitu. Itu
untuk orang Medan. Orang Medan ngomongnya gitu. Gedung kau. Oh, ini dia tuh. Hati-hati saya ada TV nanti. Orang Medan bilang, aku kenapa? Jawab, Ton. Jawab, Ton. Jawab, Ton. Pusing. Jadi sudah nggak apa-apa, nggak shock sedikit. Agak shock sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau orang Jakarta, bahasa Betawi, jawabannya harusnya, emangnya lu siapa ya? Sorry ya. Nggak apa-apa. Tidak berKTP. Mudah-mudahan saya berdoa orang pintar seperti itu sadar dan insaf. Tapi kembali ke pelajaran. Contoh yang dikasih lihat oleh Pak Jokowi, pemimpin menang, tapi dia tidak mau menyakiti orang. Itu filosofi yang kita menang tanpa nafsu hati, menang tanpa menyakiti. Dan ini ternyata adalah kesimpulan banyak pengamat internasional terhadap masa depan Indonesia. Mereka mengatakan Indonesia ini sebenarnya sudah sulit terbendung untuk menjadi negara hebat, negara makmur, negara kuat, negara kaya. Sulit. Dengan catatan bahwa pemimpin-pemimpinnya bisa rukun, pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama, pemimpin-pemimpinnya bisa kolaborasi, dan itu tekad saya ingin menciptakan suasana kita kerjasama dengan semua pihak. Kita kolaborasi dan kita nanti harus memimpin tanpa dengki, tanpa benci, tanpa dendam, tanpa salah sangka, tanpa buruk sangka, tanpa curiga-curigaan. Itu kita harus ciptakan Indonesia yang seperti itu. Demokrasi kita, demokrasi seperti itu, saudara-saudara sekalian. Jadi, saudara-saudara, saya tegaskan seluruh yang mendukung saya mohon kita teruskan kampanye ini dengan santun, sopan, memberi selalu kebaikan. Jangan mau diprovokasi. Kalau ada hoax kesesatan dibenarkan, diluruskan, sambil senyum. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Dan saya minta semua tim kampanye saya, semua koalisi Indonesia Maju, sampai hari-hari terakhir di TPS, kita tidak boleh melakukan kecurangan apapun. Kita percaya dengan dukungan rakyat. Dukungan rakyat sudah luar biasa kepada kita, saudara sekalian. Saya merasakan di mana-mana. Saya merasakan di mana-mana. Jadi kita, tapi kita juga bukan anak kecil. Kita waspada, ya. Ada macam-macam pikiran-pikiran itu ada. Ya. Kita waspada. Saya minta sukarelawan, jaga di TPS, jaga penghitungan. Tapi sekarang teknologi luar biasa. Hampir semua orang punya gadget. Hampir semua orang punya handphone.
Proses harus difoto, proses harus direkam. Jadi kalau ada ulah-ulah yang tidak benar, buktinya banyak, saudara-saudara. Tapi kita berpikir baik, kita beritikad baik, dan saya katakan sekali lagi bahwa manakala kita menerima mandat dari rakyat, kita akan mengajak semua pihak bekerja sama. Dan yang mau tetap beroposisi, monggo, kita akan hormati sebagai oposisi yang terhormat. Karena demokrasi perlu juga check and balance. Kita perlu selalu kalian. Kita akan teruskan semua program Pak Jokowi, strategi yang sebenarnya. Saya mau tanya, sudah terima buku saya, saudara sekalian? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah Pak. Banyak sekali. Tolong ya, ini segera dikirim kepada aliansi Advokat Indonesia, mereka bisa bagikan. Mereka bisa. Beberapa hari ini bergantian terus kami terima dukungan dari mana-mana. Kemarin petani kelapa sawit, petani plasma, petani tebu, nelayan, buruh, ojol, tukang bakso, bergiliran semua menyatakan dukungan. Hari ini 4.000 advokat dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Tolong kerahkan semuanya turun ke bawah. Pengaruh Anda, jaringan Anda, gunakan saudara-saudara. Negara kita diambang lompatan besar. Kita punya segala kekayaan yang luar biasa. Saya baru diberitahu oleh pakar-pakar, kita satu-satunya negara, hampir tidak ada negara lain seperti kita. Sebentar lagi seluruh BBM kita akan berasal dari bio, berarti hijau, dari kelapa sawit, berarti tidak akan mencemarkan lingkungan. Green energy Indonesia, termasuk bensin nanti akan dari etanol dari tebu, dari aren, dari singkong. Bisa 100% juga kita tidak perlu impor BBM. Ini masalah kita. We will be green, we will be renewable energy untuk rakyat kita. Dan program-program hilirisasi akan membuat kita negara yang mandiri, negara yang bisa produktif, negara industri, negara nanti yang rakyatnya hidup sejahtera, hidup dengan martabat, hidup dalam kecukupan. Itu tujuan kita, itu perjuangan kita. Kita berjuang, saya berjuang, saya minta mandat dari rakyat. Saya ingin menghilangkan kemiskinan dan kurang gizi dari seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin petani-petani kita, nelayan-nelayan kita, buruh kita, ojol kita, tukang bakso kita, bisa anak-anaknya jadi insinyur, jadi dokter, jadi advokat, jadi pengusaha. Saya ingin Indonesia hidup seperti negara lain. Saya tidak ingin Indonesia UMR, saya tidak mau. Indonesia harus berdiri dan terhormat seperti bangsa-bangsa lain di dunia. Itu tujuan kita. Terima kasih dukungan advokat. Saya butuh dukunganmu.
itu saudara turun ke bawah, jangan